Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rifqi Al-Idrus. Mari kita simak bersama-sama. Bu, sholat duha yang banyak. Ya, jangan cuma 2 rakaat. Kata Nabi SAW, orang yang sholat duhanya 2 rakaat, orang bakhil. Orang yang pelit, koret, medit. Ya, minta sama Allah yang banyak. Mintanya sama Allah yang banyak. Kalau kita nggak kebagian dengan atas doa kita, anak kita dapat doanya. Cucu kita dapat doanya. Nah sekarang yang kita dapatin rezeki di saat ini emang doa dari kita? Belum tentu, mungkin dari buyut kita. Ya Allah, buka pintu rezeki turunan saya mendapatkan kenikmatan rezeki darimu ya Allah. Itu doanya. Kalau kita kan minta rezeki cuma buat kita doang. Kadang kita minta rezeki, ya Allah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen segini. Saya mau tanya, kita dalam doa selalu minta jadi orang yang kaya. Minta rezeki banyak, betul apa enggak? Minta rezeki banyak, betul? Buat apa? Buat apa? Buat sedekah, Bib. Buat bagi orang yang perlu, yang mampu. Alah, bohong. Ngelihat duit banyak juga, wah, Fajar dibeli. Surya, Jogja, habis diborongin. Boro-boro buat sedekah. Alhamdulillah, kita mah hidup begini, nah udah alhamdulillah. Apa lu? Oi. Tuh, coba lihat. Kita mah udah alhamdulillah, rumah nggak kekunci aja aman. Aman nggak? Ya aman, siapa yang mau ngerampok rumah kita? Agak ada isinya. TV dinyalain, gebuk dulu baru nyala. Betul. Syukur udah sama Allah, alhamdulillah. Orang kaya mah repot, Bu. Ih, nggak enak jadi orang kaya. Tidur aja mikir. Tidurnya mikir. Bapak, Ibu tidur gimana? Mangap. Nikmat udah. Kenapa nggak mikirin besok mah urusan besok, hari ini mah urusan hari ini. Betul nggak? Orang kaya mikirin tuh yang seminggu lagi. Dapat duit nih, dia mau begini, dia mau begini. Dipikirin, lagi tidur aja masih kerja. Betul nggak? Ibu mah alhamdulillah, bapak rumah nggak pakai CCTV, nggak ada pos depan, pos belakang. Tidur di karpet bagaimana aja juga jadi aja. Nggak harus di tempat tidur mewah. Pernah lihat tempat tidur harga 180 juta pernah? Belum? Mahal. Pusing. Saya mau ngisi kamar waktu saya mau nikah tuh. Saya mau beli isi kamar total semuanya 280 juta. Urusannya beli isi kamar nggak jadi kawin. Betul nggak? Tuh. Apa saya bilang istimewanya apa? Oh ini kalau bapak tidur nih di kasur ini nih, bapak enak pak. Ini tuh apa tulang-tulang tuh bangun juga bapak fresh, tulang-tulang nggak pegel-pegel. Oh iya, tulang nggak pegel, hati saya pegel. Subhanallah. Subhanallah, teman saya ada yang punya tuh kasur. Saya main ke rumahnya, ini kayaknya kasur yang gue tanya nih harganya. Ini berapa nih? Ini 180, Bib. 180 apa ribu? 180 juta, Bib. Emang gimana? Enak, Bib. Nggak pegel. Saya dudukin. Enak banget. Saya nggak kebayang orang Pagundan tidur di kasur 180 juta. Seminggu nggak bangun. Kenikmatan. Kenikmatan kerja males. Kita mah alhamdulillah aja, udah syukur aja udah sama Allah dengan apa yang udah diberikan sama Allah. Nikmatin. Nikmatin, jangan dikit-dikit serba kurang, dikit-dikit serba kurang. Entar beneran dikurangin sama Allah, marah lagi. Corona kemarin udah kan kita serba dikurangin. Cuman disuruh sama Allah nih, cuman disuruh sama Allah. Ibadah. Hamba manusia nih, hamba Allah. Tugasnya apa sih? Emang kita ada setoran sama Allah? Ada? Gak ada. Setoran kita cuma ibadah. Sholat 5 waktu, baca Quran, majlis taklim ikutin, puasa bulan Ramadan, haji jika mampu.
Itu doang tugas kita sebagai hamba ibadah. Rezeki datang, itu bonus. Bonus dari Allah. Kita ikhtiar, pasti Allah kasih keberkahan di dalam rezeki kita. Ini mah ikhtiar kagak. Emang orang lipat sejadah rezeki datang. Ikhtiar PA. Ini pasang nomor, tolol. Tolol apa tolol? Tolol emang. Mau berkah dalam rezeki? Mau. Ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dalam riwayat dibilang Nabi kalau makan tuh kadang seminggu nggak makan. Istrinya berbulan-bulan nggak bisa masak. Kenapa? Nggak ada yang harus bisa dimasak. Kenapa? Karena kurang di dalam rezeki. Tapi Nabi setiap hari ngasih makan orang. Pagi, siang, malam. Yang enak dikasih orang, yang nggak enak Nabi makan. Kalau kita bagaimana? Oi, kita bagaimana? Ini ada nih makanan enak, kasih tetangga apa kita yang gares? PA lu. Kalau Nabi yang nggak enak, Nabi satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi panen kurma, yang bagus-bagus dipisahin sama Nabi, yang nggak bagus diambil sama Nabi, yang nggak bagus di sini tuh agak udah busuk, keras, itu dipisahin sama Nabi. Sampai dalam riwayat dikatakan Nabi saking kerasnya itu kurma, malam direndam, pagi baru dimakan. Saking kerasnya, kadang ada yang 2 hari sampai 3 hari direndam. Kita dikasih makan enak, yang enak buat kita, yang nggak enak kita kasih orang. Betul nggak? Bagaimana kita mau ikutin Nabi rezeki berkah? Coba jajal, kasih yang enak, yang nggak enak kita makan. Oh, Gabi belum siap. Itulah manusia. Padahal ketakwaan itu dilihat bukan hanya sekedar nilai ibadah kita kepada Allah. Ketakwaan itu bagaimana kita manfaat untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa pula. Kalau kita manfaat buat orang lain, ciri-ciri orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah. Kadang kita manfaat buat orang juga kagak, datang cuma ngegibah doang. Duduk dikit ngomong, tuh lu tahu nggak tuh si Neng noh. Hidungnya lebar banget hidungnya. Ada aja yang diomong itu. Saya paling takut kalau udah ngebahas di dalam kitab Duratun Nasihin tentang wanita. Wah, ngeri, Bu. Oi. Bu, ngeri. Takut. Perempuan banyak di neraka lu. Tapi di sini mah enggak. Ini wanita-wanita solehah. Tapi bohong. Mau enggak jadi wanita solehah? Syukur aja udah sama Allah. Bapak dapat begini, alhamdulillah. Bapak pulang enggak bawa uang, alhamdulillah. Yang penting bapak selamat pulang sampai di rumah. Enggak ada yang cacat sedikit pun, alhamdulillah. Kadang orang kalau hidup itu ketenangan, kesenangan cuman berupa uang, Kang. Makanya anak muda sekarang kalau nikah mah takut. Ada yang umur 30 belum nikah. Yang laki ya, umur 32, 35 udah nikah belum. Kenapa? Terboga duit, Habib. Kalau kata orang Pagundan mah I don't have money. Emang nikah pakai uang? Pakai uang apa pakai cinta? Oi. Uang apa cinta? Ya dua-duanya sih emang. Emang lu mau makanin cinta? Neng, yang belum nikah banyak. Nabi bilang, wanita yang paling baik itu, yang paling soleha, yang maharnya paling murah. Tapi bukan perempuan murahan. Maaf ya, wanita yang paling disukai oleh Nabi, yang maharnya paling murah. Neng, Aa, kalau bahasa Sunda cinta sama Neng apa sih? Hah?
Gimana omongannya? Sarwa aing juga. Dia nembak gua nembak lagi. Ustadz Musonif nekat. Tuh coba. Neng juga Neng pengen deket sama pengen dihalalin sama Neng, tapi modalnya kurang. Neng punya gelang nih jual lamar Neng. Ya salah. Cinta nggak tuh indah? Indah cinta mah kalau salah satunya saling ngebagi. Punya apa? Sepatu. Jual sepatunya. Ntar nikah pakai apa? Swallow juga nggak apa-apa. Lah terima dulu. Itu rezeki bukan? Saya lagi bingung, perempuan sekarang tuh yang dicari tuh kaya, ganteng, soleh. Betul? Ngimpi lu. Allah sudah jelasin di dalam Al-Quran, wanita baik akan mendapatkan laki-laki baik. Gak akan pernah ketukar. Perempuannya baik, laki pasti baik. Laki baik pasti dapat perempuan baik. Ada, jangan disia-siain. Saya waktu itu bikin ada sepenggal potongan di TikTok. Saya masukin ke video. Dimasukin ke TikTok. Pak. Bapak. Gedek banget gua malu. Bapak cinta nggak sama ibu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Nggak usah jelasin dah gua. Pak, istri itu kan halal, Pak. Halal nggak? Sayangin dong. Belai rambutnya. Wahai. Taruh di paha bapak tuh. Dibelai rambutnya, Neng. Kok makin hari makin keriput, Neng. Lah normal, namanya manusia masih kenceng mulu. Hidung mulai turun nih, Neng. Pipi begitu dicubit, lama banget baliknya. Peot. Neng, ini kalau udah kulit begini berarti Neng tanda mati nih, Neng. Pak, kalau ada istri di rumah, lagi duduk sama istri, handphonenya disingkirin dong. Masa handphone terus yang dielusin? Istri ada, halal dianggurin. Jadi orang nikah, punya suami, punya istri, paling enak loh, pulang tengah malam, habis rapat mungkin di kelurahan, entah habis nongkrong di rumah teman, pulang sampai rumah pegang tempe, dingin, tahu, dingin, sop, dingin, nasi, masuk kamar pegang istri. Lah benar. Ya, sayangin istrinya. Ya, kalau sudah ada di depan mata handphonenya ditinggal, ditaruh dulu handphonenya. Kenapa? Fokus sama istri, duduk ngobrol, komunikasi yang baik. Perceraian itu awalnya dari mana? Kurangnya kita komunikasi. Ini saya ngomong apa adanya. Orang kurang komunikasi, tuh siap-siap, pasti ujung-ujungnya ada keributan. Mau langgeng nggak rumah tangga? Saling terbuka. Bu, Neng, kalau ibu sama Neng mau suami betah di rumah, senengin dong suaminya. Pakai baju yang tipis. Hahaha, serius. Sekarang saya mau tanya, Bapak bener ngelihat istri pakai baju tipis senang nggak? Terus sambil malu-malu. Bener kan, Lah perempuan, jujur-jujuran, laki paling senang kalau udah ngelihat baju-baju transparan
dipakai sama perempuan, istiqomah pandangannya. Syahwatnya mata itu syahwatnya laki-laki. Ya, kalau lihat laki-laki denok, demplon, semok, wah, mata tertuju padanya. Kenapa? Karena sumpek ngelihat yang di rumah. Muka berminyak bisa goreng tempe. Rambut dicepol kayak gajah mada. Cium dikit teketin, apek. Lewat sedikit cap kampak. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Syukur kita punya suami ini, alhamdulillah, yang bisa jaga kita, yang bisa ngasih nafkah buat kita. Di dalam surat An-Nisa, Pak, di dalam surat An-Nisa, Bapak itu sebagai pejuangnya perempuan, Pak. Pahlawannya seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Itu harus dijaga loh perempuan-perempuan Bapak di rumah. Yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya. Punya istri perempuan, emang ada punya istri laki? Bib, sekarang kan lagi ngetren Bib LGBT. Najis! Amit laki sama laki, jeruk makan jeruk. Emang ada yang jago dikawin ayam jago punya telur? Amit. Dan normal-normal aja hidup. Ya, normal. Periksa tuh handphone anak-anak kita. Jaga. Bapak komunikasi sama anak yang banyak, Pak. Karena di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur tuh laki-laki buat ngedidik anak. Kalau perempuan mah cuman sekedarnya aja. Kalau laki-laki mah ajak ngobrol, minimal dengerin dia ngomong. Dia ngoceh apa dengerin aja. Kadang Fagi kalau ngomong tuh Pak sama saya, anak saya, Habib, Walid, Fagi abis ke planet ini. Iya dengerin aja. Dia mau ke planet mana juga dengerin aja udah. Kenapa? Sosok anak itu paling seneng kalau dia lagi ngomong didengerin. Kadang bapak suka ngusir. Sana-sana sama ibu, sana-sana. Padahal dia lagi cari perhatian sama seorang bapak. Lagi pengen dideketin. Lagi pengen ngerasain tatkala dia deket tuh hangatnya seorang ayah. Ini ditinggal begitu aja. Ibu udah capek ngurusin ngepel, nyuci. Betul. Bapak sanggup gak urusan perempuan dipakai? Di dalam kehidupan sanggup, Pak? Gak bakal sanggup. Ibu sudah terdidik seorang wanita 9 bulan di dalam kandungan. Anak digendong ke sono kemari, pasar ngikut, kondangan ngikut, arisan ngikut. Betul? Tuh. Bapak suruh pegang anak baru lahir, Pak. Ya. Kiri pindah lagi kanan. Kanan pindah lagi kiri. Betul gak? Emang begitu, laki-laki tenaganya doang ada, tapi kalau udah urusan gendong anak, kagak kuat. Istri mah hebat. Tangan kiri megang anak, jalan ke pasar. Tangan kanan milih. Tuh perempuan kehebatannya. Kalau kita anak laki, repot banget kalau gendong anak. Itu keistimewaan seorang wanita. Pak, jaga perempuan-perempuan yang ada di rumah kita. Kenapa? Zaman ini zaman fitnah, Pak. Maaf, saya cuma hanya bisa menyampaikan. Bapak punya anak perempuan ekstra harus hati-hati. Bu, ibu harus sering ingetin punya anak perawan, Bu. Neng, pakai kerudungnya, Neng. Neng, pakai jilbabnya, Neng. Kenapa? Karena satu helai rambut perempuan itu menjadi fitnah buat 4 laki-laki di yaumil qiyamah. Bapaknya, suaminya, paman, dan anak laki-lakinya. Bu, ibu sekarang rapat pada pakai kerudung, alhamdulillah. Besok nyapu depan rumah, kerudungan kemana? Mikir PA, lu mah ketawa. Mikir. Apalagi suami nggak ada di rumah. Suami nggak ada di rumah, ibu ke depan buka kerudung sambil nyapu. Emang nih daun nggak ada saksi di yaumil qiyamah? Saksi loh. Ini kan makhluknya Allah, angin makhluknya Allah, tanah makhluknya Allah. Tutup pakai tangan panjang. Saya sering lewat Pak Gundan sini.
Keluar dari gang sini nih banyak perempuan pada pakai jilbab tapi pada pakai tangan buntung, kan tolol. Pakai celana 7/8. Itu dari mana ceritanya begitu syariatnya? Gak boleh. Tutup auratnya, tutup. Betisnya wanita itu, Bu. Oi. Betisnya wanita itu gelendotannya para syaitan. Laki-laki kalau udah ngelihat betisnya perempuan, la ilaha illallah, pikirannya nerawang kemana-mana. Ini betis apa talas Bogor? Ada aja. Bu, yang kedua nih. Kalau suami minta anak lagi yang banyak, kasih, Bu. Oi. Kasih. Minimal 8. Maksimal 15. Amin gitu. Amin. Habib memang enak beranak. Lah emang tugasnya perempuan. Emang bisa digantiin laki-laki? Udah kagak bisa. Coba punya rezeki anak banyak. Satu orang, ini semua anak-anak kita, anak-anak soleh. Malam Jumat lihat yang satu baca surat Kahfi, lihat yang satu lagi baca Yasin, lihat yang kamar sebelahnya lagi baca Ratib, lewat sebelahnya lagi baca Maulid, sebelahnya lagi baca surat Al-Muluk, sebelah lagi lihat lagi Asmaul Husna. Berkah nggak hidup? Coba lihat anak sekarang, maghrib ngapain mereka? Gak usah dijawab, PA, gue juga udah tahu. Tuh. Punya anak cukup 1 KB, ya. Coba semuanya kerja mapan, alhamdulillah gajian. Begitu datang bulan Rajab, datang ke rumah. Pak, Bu, alhamdulillah, nih otong datang. Kalau Jakarta sebutnya kan otong. Kalau di Sunda apa? Ujang. Sama Aceng, Encep. Apa lagi tuh? Asep. Datang si Asep bawa tuh duit 1 juta. Pak, Papa ada manggilnya Papa. Biar kerenan dikit gitu, nggak Sunda-Sunda banget ya. Pak, Asep alhamdulillah nih Pak. Mama di mana Pak? Cie. Mama lagi ke pasar, ngapain beli bandeng? Nih ada duit Pak. Tolong titip juga buat Mama ya. Asep mesti pulang lagi Pak, karena kerjaan lagi banyak. Oh iya, Asep makasih banyak ya. Datang lagi Tuti. Assalamualaikum, salam. Ya Allah, anak Papa yang paling cantik. Papa sehat nak. Mama kemana? Lagi beli bandeng. Saya nggak mau banyak lama-lama dah Pak. Kesian suami saya tinggalin, tadi saya izin. Nih buat Bapak 1 juta, buat Ibu 1 juta. Alhamdulillah nak, makasih banyak ya nak ya. Iya Pak, Tuti jalan lagi ya Pak. Kebayang 1 anak 1 juta ngasih buat Bapak, buat Ibu. Coba kalau diukur 15 anak udah 15 juta. Betul nggak? Tuh. Makanya Nabi juga mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ibu datang bawa bandeng sampai nyeret. Orang yang dibeli buntut. Sampai di rumah begitu ngelihat buka bawah bantal. Tuh tadi anak-anak pada datang pada minta maaf nih bulan Roah. Dikit lagi bulan Ramadan mau minta maaf, udah sampein. Udah pokoknya kita mah maafin aja kata bapaknya. Ya orang dikasih duit. Udah mah kita mah maafin aja ya. Iya udah alhamdulillah. Begitu buka nangis kejar tuh ibu. Kenapa nangis? Itu duit udah dijejerin begitu udah alhamdulillah katanya. Apa yang ditangisin? Ya Allah, punya anak 15 aja udah alhamdulillah, dapat 15 juta tahu gitu masih lahirin 20 katanya. Coba lihat, syukur udah sama Allah. Masing-masing rezekinya Allah sudah kasih buat kita. Jangan khawatir. Banyak orang-orang yang sekarang ini udah kodratnya begitu, dia nggak mau ikutin kodrat yang udah diturunkan oleh Allah. Banyak laki-laki pengen jadi perempuan. Lentik banget kalau lagi jalan. Ya elah gemulai banget. Ada perempuan gagah banget kayak laki-laki. Kayak ngomong, apa? Ayo apa? Tuh bini sekarang mah begitu. Betul nggak?
Betul nggak Pak? Galak banget mah sama laki. Idih, nauzubillah min dzalik. Lihat laki aja bawaannya, pengen tabok aja. Bu, bu, tahu nggak sih Allah ada surga ada neraka? Tahu? Allah ini punya surga sama neraka. Tahu? Ridhonya anak ada sama siapa? Orang ridallahu fi ridal. Ridhonya istri ada sama siapa? Kenapa mas suami marah banget sih bu? Ngelihat suami gedek aja, kenapa? Habis sih bapak begitu bib. Semua kan dari juga istrinya. Kalau istrinya ngedandanin suami, suami juga pengen didandanin sama istri, betul nggak pak? Bu, ibu seneng pakai minyak wangi? Seneng. Tanya sama bapak, Pak, bapak seneng nggak kalau saya pakai minyak wangi ini? Bapak bilang nggak enak bu, jangan dipakai. Istri sekarang begitu, suka nggak? Wanginya ini enak nggak? Ih kurang enak yang ini, bodoh ya saya suka. Itu nggak boleh. Makanya suami jarang mau duduk deket-deket sama istri. Kenapa? Banyak yang suami mau, istri nggak jalani. Ya, kalau hubungan suami istri baik, anak juga ikut baik sama kita. Nih, Adinda Dzikri, Ananda Dzikri ini harapannya dari orang tua mendapatkan dia ini mendapatkan ilmu yang manfaat buat dirinya. Begitu juga anak-anak kita. Anak sekarang mah handphone terus, betul. Dulu Bapak ingat kalau kita main Pak, ada batang pohon pisang bisa jadi kuda-kudaan. Betul nggak Pak? Di kuda-kudaan ngelihat jeruk Bali, tahu jeruk Bali? Bisa jadi apa kulitnya? Mobil-mobilan sama kura-kura. Ngelihat dus gudang garam filter. Bisa jadi mobil buat ditarik. Ada aja ngelihat kayu jadi alat mainan, takadal, tahu kan? Tuh, ngelihat batu koral bagus banget, jadi main cetokan. Tuh orang dulu mah ngelihat ada asbes rubuh, patah, pecah-pecah, jadi tak batu 7. Ada main dampu. Tahu main dampu? Perempuan pernah main dampu? Tahu pernah main dampu? Yang ada ukurannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahu yang 9-nya begitu? Apa namanya? Lo takut lo ya? Apa namanya Pak? Tank bread. Bodoh amat dah ya, begitulah pokoknya ya. Senang nggak mainan begituan? Senang bukan main. Galasin, tahu galasin? Nggak tahu. Kayaknya mainan Jakarta mah di sini beda ya. Cuman beda nama ya. Yang kita nih jaga di sini, nih nggak boleh lewat sini, kita begini. Galuan. Sama tapi mainannya. Saya kayak beda planet rasanya nih. Ada anak sekarang yang mainannya begitu. Mobile Legend, PUBG, FF. Gue juga main. Anak sekarang mah parah. Kagak dia ngerti main-main apa-apaan. Ajarin bapak, anak main gangsing udah nggak ada, main yoyo udah nggak ada. Coba lihat tuh di sekolah. Kalau dulu Pak, saya SD nih Pak, keluar sekolah ngelihat ada tukang gimbot. Itu pakai tali tuh 500. Habis 10 menit tarik. Segini ada nggak sekarang? Nggak ada. Dulu mah senang kumpul silaturahmi, sekarang ngumpul rame juga autis. Cicing baik. Di tangan udah kesini aja. Duduk 8 orang nggak ada yang ngobrol, kan PA. La ilaha illallah, dunia benar-benar terbalik. Jaga anak-anak kita dari apa? Pengaruh yang tidak baik di akhir zaman seperti ini. Jangan dipikir anak sudah tahu handphone mau udah senang aja, jangan. Kasih batasan waktu. Kenapa orang tua sekarang mah takut sama anak? Diambil handphone tuh anak ngamuk bib, wah marah-marah, biarin dia bib, dia main. Salah.
Jangan kalah sama anak. Kalau ibu bapak mau selamat dunia, selamat akhirat, jauhin handphone dari anak-anak kita. Ada waktunya saat mereka mau pegang handphone. Ada waktunya. Saya megang handphone. SMP teman-teman saya itu udah pegang handphone, Pak. Sudah pada pegang handphone. Saya lahiran tahun 84. Saat saya di tahun 2000-an, handphone teman-teman udah pakai handphone yang bisa kamera. Saya masih belum. Saya semester 2 kuliah baru pegang handphone. Karena itu pun perlu. Coba anak sekarang umur 1,5 tahun, lincah banget tangannya pegang handphone. Betul nggak? Salah siapa? Ibu. Bu, itu salahnya ibu. Kenapa? Bis gimana dong, Bib? Anak kalau mau dikasih makan mah lari-larian, Bib, biar anteng. Lah, biar anteng. Anak kalau diajak main, dia mau makan, ajak main. Dulu bapak, ibu juga begitu kan? Dulu kalau kita mau makan, diajak main dulu loh sama ibu, sama bapak. Nih, sekarang ibu mau masakin telur ceplok. Mau pakai kecap apa mau pakai sop? Kecap, ibu, kecap. Mau sambil main sepeda apa mau main tak umpet sama ibu? Dulu mah begitu kita. Anak sekarang mana ada yang digituin sama orang tua. Cunculin handphone, taruh handphone. Nah, anteng, nonton aja. Tiap nasi datang, mangap. Nasi depan, mangap lagi. Bu, boleh dicoba besok siang. Boleh banget dicoba. Nasi habis, handphone selesai nggak? Selesai nggak? Jalan terus. Jangankan nasi, ibu selesai nasi habis, ambil selop, taruh depan mulutnya. Insya Allah pasti digigit. Dia mah nggak bakal konsen apa yang ada di depan mulutnya, nggak akan. Bu, sekali lagi saya bilang, anak-anak kalau mau makan diajak main wajar. Namanya juga anak. Coba kalau bapak diajak makan siang, Pak, nih makanannya udah jadi. Nggak mau kejar dulu. Papa geblok. Bedain pikiran yang dewasa sama anak. Saya ngobrol ini kehidupan aja lah. Kita di dalam kehidupan. Kita pengen punya anak yang saleh-salehah. Udah benar kalau anak dititipin di pondok tuh udah benar. Tapi jangan ditakut-takutin anaknya. Ini bandel nih. Ntar ibu, bapak, pesantren ini ya. Pesantren kesannya kan buat anak-anak bandel. Jangan ditakut-takutin. Pesantren itu tempatnya orang-orang soleh. Pondok pesantren itu ibu bapak pengen ngarepin anak yang soleh-solehah, taruh di pondok pesantren. Alhamdulillah kita setiap Senin malam Selasa ada pengajian majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jalsatul Itsnain setiap Senin malam Selasa. Kemarin Senin malam Selasa ada di Ciawi Gebang di Masjid At-Taqwa. Senin besok ada lagi di markas Jalsatul Itsnain Ciputat. Pengajian terusin anaknya boleh, tapi saya cuma mau ngasih tahu kalau ada anak perawan dijemput sama laki-laki buat ke majlis jangan dikasih ya Bu ya Pak. Jangan ya. Kenapa? Bikin susah. Bukan mahram. Ntar malaikat keder bagaimana? Sampai depan Pagundan, Luragung lewat, letak pai. Malaikat Ridwan datang. Ahli sorga nih. Malaikat Malik tak duluan. Bukan ahli sorga. Ini ahli neraka. Dia kan mau datang ke majlis. Siapa bilang orang dia datangnya boncengan? Halal enggak, haram iya. Tuh coba bikin keder malaikat. Pak, Bu, Neng, jaga kehormatan seorang wanita. Jaga, kalian ini udah di tingkat tertinggi di hadapan Allah loh. Wanita ini udah di tingkat tertinggi. Kenapa? Karena seseorang wanita wajib untuk dihormatin. Kalau wanita mau dihormatin, hormatin juga laki-lakinya, suaminya. Setiap kehidupan ini ada take, ada and give. Tahu nggak lu? Woi, orang Panggundan mah katanya begitu, ada take and give. Ada saling memberi dan haknya seorang istri ada, haknya seorang suami ada, haknya seorang anak ada. Ikutin kemauan anak, selama itu positif, jalanin. Kalau mau minta apa-apa, gelarin sejadah, suruh sholat, minta sama Allah. Ada anak sekarang begitu. Ada orang tua berpikiran sampai situ.
Gak ada. Sekarang Pak minta permen, nih beli. Mau minta mainan, besok dibawain. Jangan, serahin dulu mereka sama Allah. Bikinlah seorang anak itu punya timbul keyakinan kalau dirinya ini betul seorang hamba Allah, dan esok harinya dia akan tergantung kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak ibadah enak, anak didiemin, jangan. Liatin anak kita. Ibu bapak ibadah mah enak, ibu mah udah tahu, bapak udah tahu, umur tinggal dikit. Coba lihat yang masuk masjid. Aki-aki apa anak muda? Aki-aki, dia tahu umurnya udah tinggal dikit. Dia ngarepin apa? Mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Anak muda, coba lihat musola sini dekat apa jauh? Musola dekat Gunung Cerme, dia naik sampai ke atasnya. Musola samping rumah, gak pernah ditengokin. Itu anak muda sekarang. Didikannya dari mana? Orang tua kita. Karena kita nggak pernah ngajak mereka untuk ibadah. Nah, yuk sholat Jumat bareng. Nah, yuk kita sholat ke masjid. Nah, yuk kita sholat subuh bareng. Ini yang nggak ada di dalam rumah tangga kita. Ini na'udzubillah min dzalik. Ibu, Pak, maaf. Rumah kita kebakaran. Rumah kita kebakaran. Insya Allah mudah-mudahan sih enggak ya. Rumah kita kebakaran. Anak lagi tidur di dalam rumah. Kira-kira apinya gede nih. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Selamatin nggak? Selamatin Habib, bodoh amat. Saya mau kebakar kayak, saya mau ketimpa reruntuhan. Biarin, yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua lagi kebakaran gede. Tetangga pada bilang, anak lu lagi tidur. Udah biarin dah, stok anak saya lagi masih banyak. Ada yang begitu? Gak ada, akan berkorban buat anak. Tapi di akhir zaman seperti ini, banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke neraka jahanam. Sholat subuhnya nggak ditanya. Sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya dicuekin aja. Bapak enak, ibu enak di dalam ibadah. Anak jauh dari rahmat Allah, tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siap-siap ganjarannya akan diterima. 0 amaliyah bapak dan ibu. Ibadahnya dijaga. Jangan kira cuma diperiksain PR-nya, sekolahnya. Akhiratnya juga dicari dong, ditanyain. Anak kita kan dimadrasahin buat apa? Biar faham tentang agama. Biar kita saat kita kembali kepada Allah selamat, ada yang doain minimal. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.